siapa ya? Oh iya, maaf Bu, perkenalkan nama saya Matilis Ratu. Oh, Matilis Ratu. Ya, biasa dipanggil Eldis Bu. Oh, Eldis. Ya. Ini asalnya dari mana? Saya dari NTT Bu. Oh, NTT. Kan NTT itu kan banyak ya. Oh, NTT iya. Saya itu di Flores Bu. Oh, di Flores. Ya. Di Labuan Bajo itu Ya. Oh iya, yang ada komodonya. Ya. Iya, ibu tahu kan udah tenar-tenar di Iya, televisi sekarang gitu. Sering-sering dipromosikan oleh artis-artis Iya. gitu. Kapan-kapan ke sana ya Bu ya. Iya. Seru. Nanti kalau ibu ada duit sih, jalan ke sana. Iya. Ngomong-ngomong, iya deh. Apa mau ngomong apa tadi? Nanti tak temanin gitu loh Bu. Oh, kita ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong tadi kesini naik apa? Oh, naik Grab Bu. Oh, naik Grab. Iya, naik Grab. Di sini tinggal di mana sih? Ngekos Bu di Beratang. Di Beratang itu ya. Oh, untuk kuliah apa kerja di sini? Kuliah. Kuliahnya di mana? Di Adibuana. Oh, Adibuana. Iya. Itu kan Adibuana kan ada itu kampus 1 atau kampus 2? Sayanya di kampus 1, bukan bagian FKIP. Oh, Ya. gitu. Oh, tinggal di Beratang. Iya. Terus kampusnya itu Naik Grab Bu. oh, naik Iya, Grab. kalau pulang kan jalan kaki. Nah. Oh, Grabnya mahal. Iya Bu. Hemat-hemat aja. Iya. Aduh, gimana, nyaman ya duduk? Oh iya Bu, nyaman. Nah, sekarang ibu mau tanya, tadi ibu panggil Elis aja ya, Oh, iya. supaya dekat. Iya gitu. Eldis. Elis tadi kesini untuk apa? Saya mau konseling Bu bersama Ibu. Oh, konseling. Oke, sebelumnya pernah mengikuti konseling atau pernah dengar kata konseling kah, di mana kek? Iya Gitu. Bu, kata konseling kan sudah pernah saya dengar, bahkan sering. Bukan bagian jurusan konseling juga saya. Iya. Terus untuk melakukan konselingnya ini baru pertama kali Bu. Oh, Iya. gitu. Oke, karena Elis baru pertama kali ya Iya Bu. mengikuti konseling, dan bertepatan Elis itu bagian dari jurusan bimbingan dan konseling juga, tapi ibu akan sedikit menjelaskan Oh, iya, apa itu Bu. konseling ya. Saya tahu Elis sudah itu, tapi saya akan menjelaskan ya. Biar saya mengingat. Iya, menambah wawasan itu Iya. ya. Ini, jadi konseling itu suatu proses pemberian bantuan oleh seorang profesional kepada individu yang sedang mengalami masalah, dengan tujuan agar masalah yang dihadapi oleh individu itu bisa dicarikan jalan keluar. Seperti itu ya Bu. Iya. Bagaimana? Oh iya Bu, paham Bu. Oke, karena sudah paham, ibu akan menjelaskan lagi, karena bukan hanya pengertian saja yang harus Elis paham di sini. Ada asas-asas juga yang harus kita patuhi dalam kegiatan ini. Nah, sebenarnya asas itu ada banyak sih, banyak asasnya itu. Tapi di sini nanti kita hanya menggunakan 3 asas loh. Oh iya. 3 asas itu, asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga Ya, kesukarelaan. pernah dengar sih Bu, tapi lupa juga Bu, definisinya Bu. Banyak-banyak belajar ya. Nah, jadi asas kerahasiaan itu asas di mana apa yang kita bahas di sini, apa yang Elis ceritakan di sini, tidak ada pihak lain yang tahu. Yang intinya saya dengan Elis saja yang tahu. Gitu. Jadi terjamin gitu loh, maksudnya rahasia apapun. Jadi apapun yang Elis ungkapkan kepada ibu di sini nanti, ibu nggak akan sebar ke orang lain. Terbongkar di luar sana gitu. Iya. Bu ya. Terjaga. Gitu. Gimana, sudah paham? Sudah paham Bu. Oke, karena sudah paham. Jadi tadi juga ada asas keterbukaan. Iya. Jadi asas keterbukaan ini di mana di sini nanti Elis menceritakan semua apa yang menjadi unek-uneknya Elis atau apa yang menjadi tujuan Elis ke sini itu secara jujur kepada ibu. Gimana? Itu Ibu, terbuka ya Bu. Jadi Iya. saya menceritakan masalah saya ke Ibu itu harus terbuka gitu ya Bu. Oh iya Bu. Nah, terus yang terakhir ada asas kesukarelaan. Ibu mau tanya, ini kesini tadi atas dasar keinginan sendiri kah atau memang itu atas dasar dorongan dari orang lain? Kan Elis juga kan dari bimbingan dan konseling Iya. juga. Enggak Bu, dari hati sendiri aja Bu, pengen kesini tadi. Oh gitu. Iya. Jadi keinginan dari hatinya Elis itu sudah terpenuhi lah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini di mana dalam suatu proses konseling
konselingnya itu datang ke konselor itu secara sukarela. sukarela, Tanpa paksaan ya Bu ya. Iya. Iya Bu, mengerti Bu. Sampai di sini mengerti ya? Mengerti Bu. Oke, Ibu mau tanya, karena sudah mengerti sampai di sini, apakah mau melanjutkan proses konseling ini, ataukah ingin berhenti sampai di sini? Sampai hari ini deh Bu, lanjut hari ini aja. Oh gitu ya. Langsung aja Bu. Jadi Elis mau lanjut nih? Mau lanjut ya. Oke. Karena Elis sekarang mau lanjut, kita akan menentukan waktunya. Di sini itu ada waktu 30 menit sampai 45 menit. Jadi di sini saya mau tanya Elis nih, mau pakai waktu yang 30 menit kah atau yang 45 menit? Kayaknya 30 menit cukup deh Bu. Oke, karena 30 menit. Sekarang saya persilakan Elis untuk ceritakan apa yang menjadi problemnya Elis. Akhir-akhir ini tubuh saya merasa tertekan Bu. Merasa tertekan ya? Merasa tertekannya itu kenapa? Saya itu tidak bisa mengungkapkan perasaan saya Bu. Oh, tidak bisa mengungkapkan perasaan ya? Iya Bu. Kepada siapa kalau boleh tahu? Kepada ayah saya Bu. Kepada ayah? Kepada ayah, berarti ini merasa tertekannya itu di rumah ya? Iya Bu. Gitu ya. Saya itu tidak bisa, kan saya marah Bu kepada ayah saya. Tapi saya itu ragu Bu, tidak bisa mengungkapkannya gimana gitu. Oh gitu, saya di sini tuh ya di situ mengalami tertekan gitu ya di rumah ya. Mengalami tertekannya itu tidak bisa mengungkapkan perasaan. Iya, Pada marah itu, perasaan marah gitu ya. Oh gitu. Aku mau tanya nih, perasaan marahnya itu muncul karena apa sih? Begini Bu, saya itu tidak bisa mengungkapkan perasaan marah saya kepada ayah saya. Kenapa kamu tidak bisa mengungkapkannya? Takut Bu. Kan gini ceritanya, kan seperti yang Ibu tahu kan sudah saya cerita dari awal tadi, saya kan berkabung ya. Iya. Yang biaya saya itu cuma ibu, ayah saya itu enggak Bu, suka mabuk-mabukan gitu kan. Jadi yang biayain saya dengan kehidupan keluarga itu kan cuma ibu. Jadi saya itu pengen marah Bu ke ayah saya, biar ayah itu kan tidak mengulang-ulang mabuk-mabukannya kan Bu. Tapi saya tuh takut Bu gitu, jadi tidak bisa mengungkapkannya gimana gitu loh Bu. Oh, Iya. jadi kamu di sini hanya mementingkan rasa takut kamu ya? Iya Bu, takut. Bukan dia ayah saya Bu, jadi saya takut gitu loh Bu. Bukankah rasa takut itu menyiksa Eldis? Menyiksa sih Bu, cuman kan cara mengungkapkannya gimana gitu loh Bu. Oh gitu. Kamu merasa nyaman nggak? Merasa tersiksa? Ya nggak nyaman sih Bu, merasa tersiksa juga kan. Tapi kan takut Bu, gimana ya gitu. Dia kan ayah saya. Kalau misalkan saya mengungkapkan rasa marah saya ke ayah kan takutnya dibantah gitu loh Bu sama ayah gitu. Emangnya Eldis pernah nggak mengungkapkan perasaannya ke ayahnya itu? Belum Bu. Sehingga Eldis tahu kalau nanti apa yang Eldis ungkapkan itu, apa yang menjadi unek-uneknya Eldis itu dibantah sama ayahnya Eldis. Belum pernah sih Bu, hanya takut aja Bu gitu. Jadi di sini Eldis hanya mementingkan rasa takut itu ya daripada rasa tersiksanya sendiri. Ya, iya Bu, kan mau gimana lagi, kan dia ayah saya Bu. Sejauh ini apa yang Eldis lakukan untuk mengatasi rasa marahnya itu ke ayahnya Eldis sejauh ini? Belum pernah melakukan apa-apa sih Bu. Nah itu mulai sekarang Iya Bu. Eldis itu harus bisa lebih memberanikan diri sama ayahnya Eldis. Memberanikan diri ya Bu. Iya, karena kan nanti Eldis sendiri yang tersiksa, bukankah? Iya, Bukankah benar hubungan antara ayah dan anak itu wajar jika Eldis itu mengutarakan apa yang benar pada ayahnya Eldis? Siapa tahu aja dengan apa yang diutarakan oleh Eldis itu nanti ayahnya juga bisa tersadar gitu loh dari saran-saran yang Eldis berikan kepada ayahnya Eldis gitu. Seperti itu ya Bu. Berarti Iya. saya di sini tuh harus memberanikan diri gitu ya Bu. Iya. Mengungkapkan apa yang unek-unek saya itu ke ayah ya Bu. Iya. Bukankah nanti kamu merasa senang, merasa lega ketika apa yang kamu pendam itu bisa terungkapkan? Bukankah begitu? Iya sih Bu.
Kamu pengen nggak untuk merasa lega? Pengen sih Bu, itu tadi karena takut nanti kalau saya akan coba Bu memberanikan diri. Iya. Saya di sini nanti coba kecilkan volume rasa takutnya itu, tinggikan ingin Keberanian gitu. keberanian tinggikan apa namanya ya, gimana ya saya sebutnya ya, coba Elis kurangi volume itu rasa takutnya itu dan tinggikan itu namanya keinginan untuk mencapai rasa lega itu. Gitu ya Bu ya. Berarti pulang ini nanti saya itu akan memberanikan diri mengungkapkan gimana perasaan saya yang sebenarnya, perasaan saya ke ayah saya di Kiev. Harus berani ya Bu ya. Iya, Tanpa ada rasa takut gitu ya Bu. iya, sudah sewajarnya Des, sudah sewajarnya kan, hubungan dalam keluarga itu kan sudah sewajarnya saling berkomunikasi gitu kan. Nggak baik juga kamu merasa nyaman nggak diam aja gitu sementara kamu punya perasaan yang kamu pendam dan kamu merasa tersiksa, sementara setiap hari kan kamu berhadapan dengan ayah kamu sendiri dan itu bukan orang lain loh, itu ayahnya Eli sendiri. Iya juga sih Bu. Iya, Tepatnya sih Bu. iya, makanya mulai sekarang Eli sebentar bisa pulang terus latih untuk mengungkapkan apa yang Elis pendam dalam hatinya Elis gitu loh, maksudnya ungkapkan secara jujur kepada ayahnya Elis gitu. Iya, Puji Tuhan, saya harus, semoga aja saya bisa melakukannya tanpa saya harus yakin. merasa takut. Iya, saya yakin Elis pasti bisa. Mm. Oke, sampai di sini apakah ada hal lain lagi yang ingin Elis sampaikan? Sudah tidak ada lagi Bu, sudah merasa lega sekali Bu. Oke, karena sudah tidak ada lagi, kita akhiri ya. Oh iya Bu. Oke, sekarang Ibu tutup pertemuan kita hari ini, dan setelah ini juga Ibu ada kegiatan lain dan Elis juga saya tanya sudah tidak ada lagi ya, benar ya? Iya benar. Sudah tidak lagi. Oke, Iya. kita akhiri sampai sini Oh ya. iya Bu, makasih Oke, Bu. selamat sore. Selamat sore.